Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat semua, alhamdulillah. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita baca Ummul Quran Al-Fatihah dulu. Sembari kita hadiahkan semisal pahalanya buat orang tua dan para guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila abaina wa ummahatina وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع معلمنا في هذا الفن نفعنا بعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين Oke, baik. Bapak Ibu serta sekolah bahasa Arab yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan coba melanjutkan materi ya di kelas Nahu, yaitu jenis yang keempat dari tawabi' ya. Setelah sebelumnya malam Kamis kemarin kita review ya, kita review bab taukid. Kemudian juga review fiil, bagaimana bentuk fiil apabila dikaitkan atau dihubungkan dengan dhamir. Nah, mudah-mudahan review yang sudah kita ulas pada malam Kamis kemarin itu bisa diterapkan lagi di contoh-contoh yang akan kita tuliskan pada malam hari ini. Oke. Jadi langsung saja saya jelaskan dulu materi badal. Jadi badal ini dia tergolong materi atau jenis yang keempat dari isim-isim yang tawabi', yaitu isim-isim yang i'rabnya atau hukumnya mengikuti hukum kata sebelumnya. Nah, dia saudaraan dengan na'at, taukid, ataf. Nah, kemudian yang terakhir badal ini. Nah, jadi badal ini yang terakhir, ya. Nah, kalau na'at kita sebut dengan keterangan sifat, kemudian ataf kita sebut dengan kata penghubung, kemudian taukid kita sebut dengan kata penguat atau kata penegas, maka badal ini kita sebut juga dengan kata pengganti. Ya, kata pengganti. Nah, berbeda dengan dhamir, kalau dhamir kata ganti. Nah, sementara kalau badal ini kata pengganti ya. Nah, itu bedanya. Nah, tentu kita bertanya, apa itu badal? Ya. Apa yang dimaksud dengan badal dalam ilmu nahwu ya? Nah, badal ini secara sederhana bisa kita beri pengertian dengan
kata yang berfungsi sebagai ganti dari kata yang disebutkan sebelumnya, ya, dia sebagai ganti dari kata yang disebutkan sebelumnya karena faktor-faktor tertentu. Ya, karena faktor-faktor tertentu. Misalnya karena keceplosan, ya, atau karena sengaja untuk mengklarifikasi, dan lain-lain. Nah, jadi badal itu sangat sederhana sebenarnya. Ya, kata yang berfungsi sebagai ganti dari kata yang disebutkan sebelumnya karena faktor-faktor tertentu. Nah, misalnya karena keceplosan, ya. Kita kan sering ya, Bapak Ibu, kalau kita sedang berbicara, kita nggak menghendaki kata itu, tapi dia keluar sendiri. Nah, itu keceplosan. Atau karena tersalah, ya, tersalah. Misalnya kita ngomong sesuatu yang harusnya tidak itu yang keluar, tapi itu yang keluar. Nah, kemudian kita ganti dengan kata lain. Atau sengaja untuk mengklarifikasi. Nah, itu badal juga namanya. Nah, jadi badal ini sangat dekat dengan keseharian kita sebenarnya. Ya, kita ganti sebuah kata dengan kata lain, ya dengan tujuan-tujuan yang sudah kita jelaskan, maka kata penggantinya itu disebut dengan badal. Ya, kata penggantinya itu disebut dengan badal. Nah, apa contohnya? Nah, apa contoh konkret dari badal itu? Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Gimana cara bacanya, Bapak Ibu? Ja'a minal qaryati. Ja'a minal qaryati. Bakrun atau bakron? Bakrun ya. Bakrun. Abuka. Ya, abuka. Misalnya kita punya teman, ya, punya teman namanya Bakar, ya. Kita ini nih, misalnya kita satu kosan sama dia dan kita ngerantau. Nah, kebetulan si Bakar ini lagi keluar beli sesuatu. Nah, ketika dia pulang pas di depan pintu, ya, kita sebut, ya, ja'a minal qaryah Bakrun abuka. Nah, teman kita bukan Bakar namanya, ya. Namanya mungkin yang lain, misalnya Andi misalnya. Andi, ja'a minal qaryati Bakrun abuka. Telah datang dari kampung, ya. Siapa yang datang? Bakrun. Ya, Bakar. Abuka, bapakmu. Nah, jadi kalimat abu di sini dia sebenarnya adalah menggantikan kata bakrun, ya, dalam rangka mengklarifikasi atau dalam rangka menjelaskan bakrun ini siapa, abuka. Nah, jadi kita ngomong ke Andi itu, Andi, ja'a minal qaryati bakrun abuka. Nah, telah datang dari kampung Bapak Bakar, ya, namanya misalnya Bakar. Abuka, siapa Bakar itu? Abuka, ayahmu. Nah, karena abu di sini menggantikan lafaz bakrun, ya, yang disebutkan sebelumnya, maka abu di sini kita sebut dengan badal, ya. Kemudian bakrun kita istilahkan dengan mubdal minhu. Apa namanya, Bapak Ibu?
Bakrun mubdal, mubdal minhu. Sementara kalau Abu sebagai badal. Nah, biasa ya. Dalam keseharian saya kira kita sering menggunakan ini. Misalnya Bapak Andi, camat Tangerang, misalnya wali kota Tangerang Selatan misalnya. Nah, keterangan wali kota Tangerang Selatan itu namanya badal juga. Kita sebut nama orang, kemudian kita sandingkan dengan jabatannya. Nah, itu badal juga. Nah, jadi badal ya saya kira sering kita ucapkan, sering kita praktekkan dalam sehari-hari. Nah, kalau kita analisis misalnya dengan PHTA, gimana jadinya, Bapak Ibu? Misalnya kita analisis semuanya aja ya, supaya lebih supaya bisa diulang. Nah, misalnya ja'a. Ja'a di sini sebagai fi'il. Posisinya sebagai fi'il, hukumnya ja'a. Fi'il apa dia? Fi'il madhi, mudhari atau amar? Fi'il madhi. Berarti hukumnya mabni. Mabni. Tanda mabninya mabni fathah ya. Mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Fi'il madhi yang tidak karena dia fi'il madhi. Nah, kalau kita jelaskan boleh yang tidak berhubung akhirnya dengan sesuatu. Tidak berhubung dengan sesuatu. Ya, maksudnya tidak ada waw jama', kemudian tidak ada domir rofa setelahnya ya. Nah, itu namanya fi'il madhi yang tidak berhubung akhirnya dengan sesuatu. Nah, jadi dia mabni fathah. Oke. Nah, sekarang min. Ya, min. Kira-kira min di sini pakai PHTA atau JFH, Bapak Ibu? JFH. JFH ya, karena dia huruf jar. Oke, berarti min jenisnya huruf jar. Ya, fungsinya menjarkan isim setelahnya. Oke, hukumnya mabni. Nah, hukumnya mabni. Mabni apa dia, Bapak Ibu? Mabni sukun. Harusnya mabni sukun ya. Tapi kenapa diharkati fathah di sini? Harkat takhallus. Karena harkat takhallus. Jadi tetap saja boleh kita sebut mabni fathah. Mabni sukun ya. Nah, mabni sukun karena asal min ini adalah mina ini adalah min ya. Huruf jar ada 20 min. Langsung ketemu di awal. Ya, min ila hatta khala ada hasya fi an ala mudh munzuruba li kai wa ta kabila alla mata. Nah, itu semuanya disebut dengan huruf jar. Nah, masih ingat ya Bapak Ibu? Masih. Saya kira masih hafal semua ini. Huruf jar paling hafal kayaknya ya. Karena sering bertemu. Oke. Jadi min ya dibaca mina karena di sini melepaskan pertemuan dua huruf yang sukun, yaitu nun dengan alif lam. Nah, kenapa kita pilih harkat takhallusnya fathah? Apa alasannya? Kenapa harus fathah? Paling mudah. Nah, karena fathah itu harkat yang paling ringan. Ya, itu makanya kita pilih harkat fathah. Ja'a minal qaryati. Oke, sekarang qaryati Bapak Ibu. Kira-kira sebagai apa qaryati? Majrur. Nah, qaryati sebagai isim majrur ya. Majrur aja, majrur. Kemudian hukumnya jar ya. Tanda jarnya kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad. Nah, jadi qaryati posisinya majrur dengan min ya. Kemudian hukumnya jar, tanda jarnya kasroh, alasannya karena dia isim mufrad. Nah, sekarang bakrun. Kira-kira bakrun sebagai apa Bapak Ibu? Fa'il. Nah, sebagai fa'il dari ja'a ya.
Jadi bakrun di sini sebagai fa'il. Apakah boleh fa'il dengan fi'il terpisah? Boleh. Apakah boleh fi'il dengan fa'il dipisah? Boleh ya. Pemisahnya disebut dengan jumlah mu'taridah. Nah, atau yang kita terjemahkan dengan pelakor ya Bu ya. Nah, jadi boleh saja antara fi'il dan fa'il itu terpisah. Nah, jadi bakrun di sini sebagai fa'il, hukumnya jer, tanda jernya kasroh. Oh ya. Yang mana? Oh belum ya. Fa'il hukumnya rofa. Oke, hukumnya rofa, tanda rofanya Dhammah. Oke, saya kira kasroh yang tadi. Ceplosannya. Kasroh, tanda rofanya Dhammah. Nah, kenapa Dhammah, Bapak Ibu? Karena Isim mufrad. Nah, karena dia masih isim mufrad. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, ini contohnya biasa. Nah, sekarang ada lafaz abuka. Siapa si Bakar yang datang ini? Abuka. Ayahmu, wahai Andi. Ya. Berarti abu di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Abu. Badal. Nah, dia sebagai badal dari bakrun, ya. Dia sebagai badal dari bakrun. Berarti bakrun punya sampingan nggak selain fa'il? Punya. Punya. Apa namanya tadi, Bu? Mubdal minhu. Mubdal minhu. Ya, mubdal minhu. Jadi abu di sini sebagai badal, hukumnya apa? Abu rofa. Ya. Kenapa rofa? Karena mubdal minhu-nya juga rofa. Nah, jadi badal itu dia selalu mengikuti hukum dari mubdal minhu-nya. Karena mubdal minhu-nya rofa, maka badalnya juga harus rofa. Tapi tanda rofanya berbeda. Kira-kira apa tanda rofa abu, Bapak Ibu? Wow. Nah, tanda rofanya wow. Kenapa wow? Nah, karena dia isim yang isim yang enam. Ya, karena dia isim yang enam. Nah, seperti ini yang badal itu. Nah, selain sebagai badal, kira-kira abu punya sampingan? Punya. Sebagai apa dia, Bu? Nah, sebagai mudhof, ya. Sebagai mudhof. Berarti ka sebagai apa ini ka? Nah, sebagai mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih. Hukumnya majrur. Mabni karena domir kan Bu ya, ka. Nah, mabni. Tanda mabninya ka. Nah, fathah. Kenapa? Karena dia domir jer muttasil bariz. Ya. Karena dia domir jer, muttasil, bariz. Kenapa disebut jer? Karena dia menjadi mudhofun ilai. Kenapa disebut muttasil? Bersambung. Nah, karena dia bersambung dengan lafaz abu. Kemudian kenapa disebut bariz? Terlihat. Nah, karena dia terlihat. Ya, karena dia terlihat. Oke, contoh lain. Nah, misalnya kita sering baca ini ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Nah, sering baca ini, Bu ya? Ya. Habibi. Habibina Muhammadan. Nah, kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Sallallahu
Ala nabiyina nabiyina ya, nabiyina, terus wa Habibina. wa habibina. Kenapa habibi? karena Habibina. Dari Kenapa Nabi. habibi? Karena dia ma'tuf kepada nabiyyi. Nah, karena dia diatofkan kepada nabiyyi. Berarti nabiyyi sebagai ma'tuf alai. Apa yang menghubungkannya? Wow ini disebut juga dengan huruf atof. Ada berapa huruf atof? Ada 10. Apa yang 10, Bapak Ibu? Waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Nah, ini perlu dihafal ya. Waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Nah, ini namanya huruf atof. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Ini atof apa namanya? Atof nasak atau atof bayan? nasak Nah, atof nasak. Kenapa atof nasak? karena Menggunakan huruf atofnya dipakai huruf atof. Karena atofnya dengan menggunakan huruf atof. Ya, kalau atof yang tidak menggunakan huruf atof disebut dengan atof bayan. Nah, itu sudah kita bahas di bahasan atof ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat lagi di sana. Oke, sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin, Muhammadan atau Muhammadun? Muhammadin atau Muhammadan? Muhammadin. Nah, kenapa kita baca Muhammadin? karena mengikuti habibi Nah, kenapa? Ya, sebagai apa namanya, Bu? badal. Nah, inilah yang disebut dengan badal itu. Kita sering baca, tapi nggak sadar ya. Ternyata yang kita baca itu badal. Nah, kenapa Muhammadin kasrah, Bu? Jer. Karena mengikuti mubdal minhunya. Karena mubdal minhunya juga jer, yaitu habibi. Ya. Nah, karena mubdal minhunya jer, maka badalnya juga harus jer. Nah, gitu ya. Muhammadin. Ada dua ya, Ustaz. Mubdal minhunya ada dua. Mubdal minhunya ada dua atau? Ya, sebenarnya mubdal minhu yang asli itu nabiyyi. Nah, nabiyyi karena ke asal ya. Nabiyyina wa habibina. Habib di sini kan maktuf hanya maktuf saja ke nabiyyi. Jadi kalau kita nyebut maktuf alaihnya nabiyyi juga nggak masalah, Bu. Dan lebih utama sebenarnya. Nah, mubdal minhunya nabiyyi juga. Nah, mubdal minhunya nabiyyi. Ya, sementara kalau habibi maktuf kepada nabiyyi. Nah, jadi yang lebih tepatnya mubdal minhunya mana? Nabiyyi. Ya. Nah, sementara kalau habibi hanya sebagai maktuf kepada nabiyyi. Oke, kita lanjut. Wa ala alihi wa ashabu bi ya, maktuf lagi kepada alihi. Oke, wa ala alihi wa ashabihi. Terus apa Bapak Ibu? Kulli atau kullu? Kulluhum. Kenapa kullu, Pak? Kenapa kullu? Taukid. Posisinya benar, tapi bacaannya salah. Kira-kira kulli atau kulli, Bu? Kulli. Oh. Nah, kulli. Kenapa kulli? Karena muakkadnya ya, misalnya muakkadnya ali. Karena muakkadnya juga jer. Kalau muakkadnya jer, maka taukidnya juga jer. Nah, itu makanya kullihim di sini. Ya, kulli.
Oke, masih ingat kulli ini lafaz taukid lafzi atau taukid maknawi? Maknawi. Nawi. Maknawi. Kalau taukid lafzi tidak pakai lafaz ya. Iya. Tapi kalau taukid maknawi dia punya lafaz. Ada berapa lafaz taukid maknawi? 12. Nah, 12. Nah, Bu Izzah paling hafal nih. Apa, Bu? Nah, ada anfus, ada nafsu. Nah, ada nafsu, Ya, nafsu, nafsu, ainu, kullu, kila, kilta, kemudian ajma'u, akta'u, abata'u, abasa'u, kemudian jami'u, juma'a'u, kemudian jam'u. Nah, itu di yang sifatnya kata-kata seperti itu ya fardu ain kita hafalkan ya Bapak Ibu. Supaya nanti kalau ketemu kita tahu oh dia temannya si Anu. Oh, kalau temannya berarti sama fungsinya. Nah, kita ulangi. Apa saja lafaz taukid maknawi? Ada nafsu, ainu, kullu, kila, kilta, ajma'u, akta'u, absa'u, abata'u, jami'u, juma'a'u, kemudian jam'u. Ya, juma'a'u, kemudian jam'u. Nah, itu semuanya disebut dengan lafaz taukid maknawi. Ya, lafaz taukid maknawi. Berarti kulli posisinya sebagai apa? Sebagai taukid. Nah, sebagai taukid maknawi dari ali. Ya, taukid maknawi. Nah, selain jadi taukid, kira-kira kulli jadi apa, Bu? Kullihim. Mudhaf. Ah, sebagai mudhaf. Kemudian him mudhafun ilai. Oke, terus ada lagi ajma'ina. Sebagai apa ajma'ina? Taukid juga. Nah, taukid yang kedua dari ali. Jadi boleh saja taukid itu lebih dari satu. Ya, boleh saja taukid itu lebih, bahkan lebih dari dua juga nggak masalah. Ajma'ina, akta'ina, ta'ina, kemudian absa'ina. Nah, ini sama semua maknanya. Ya. Tapi dengan menyebutkan taukid lebih banyak, berarti kekuatan lafaz atau jumlah yang kita sebutkan semakin kuat. Nah, boleh saja. Kullihim ajma'ina, akta'ina, abata'ina, absa'ina. Nah, ya. Supaya salawat kita dianggap lebih tegas gitu ya. Nah, ini contoh saja. Kalau ditambah nggak masalah. Nah, sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kullihim ajma'ina, akta'ina, abta'ina, absa'ina. Nah, seperti ini. Berarti dalam contoh ini ngumpul semua ya, Bu, Bapak Ibu. Nah, misalnya Habibi, kita i'rab Habibi. Posisinya Habibi, Nabiyina wa Habibi. Posisinya ma'tuf. Ya, posisinya ma'tuf. Oke, ma'tuf dari Nabi ya. Oke. Hukumnya jer. Oke, tanda jernya apa, Bu? Kasroh. Nah, tanda jernya kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad. Oke, berarti Habibi ma'tuf ya. Ma'tufnya atofna nasak. Karena menggunakan huruf atof. Nah, sekarang Muhammadin. Kira-kira sebagai apa Muhammadin? Sebagai badal. Nah, Muhammadin sebagai badal. Oke, badal hukumnya Muhammadin Jer ya, jer juga. Kenapa jer, Bu? Karena mubdal minhunya juga jer. Nah, kalau Habibi kenapa jer tadi? Karena ma'tuf alaihnya juga jer. Nah, oke. Terus apa lagi? Hukumnya jer, tanda jernya kasroh. Kasroh. Karena itu mufrad.
alasannya kenapa? Karena dia isim mufrad. Nah, Muhammadin. Oke, sekarang kulli. Kira-kira sebagai apa kulli di sini? Taukid. Nah, kulli sebagai taukid. Ya, taukid apa dia? Taukid maknawi. Oke, hukumnya apa Bapak Ibu? Kulli. Jer. Jer juga. Tanda jernya kasroh. Alasannya Karena ya, isim mufrad. Terakhir ajma'ina. Ajma'ina posisinya Taukid taukid ya, taukid maknawi dua. Oke, hukumnya jer. jer. Tanda jernya Ya. nah, kali ini beda tanda jernya yaitu ya. Kenapa ya, Bu? Karena jamak. Karena dia jamak. Jamak apa? Jamak Mudzakkar salim. nah, jamak mudzakkar salim. Ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, seperti ini ya. Nah, sama aja aktain juga jamak taukid maknawi yang ketiga, abtain taukid maknawi yang keempat, absain taukid maknawi yang kelima. Nah, boleh disambung aja sampai ke sampai ke ujung ya. Nah, berarti taukid itu boleh lebih dari satu. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu badal itu. Ya, sering kita ketemu ya di lafaz-lafaz yang kita ucapkan. Dan dalam bahasa Indonesia juga sering kita ketemu. Oke, kira-kira bisa dipahami badal? Nah, mudah ya. Mudah insya Allah. Tanya Ustaz. Iya, silakan Pak. Berarti setiap jamak mudzakkar salim itu pasti taukid Ustaz. Pasti menjadi taukid posisinya. Tidak selalu, Pak ya. Tidak selalu. Nah, di sini kenapa ajma'innya jamak? Karena muakkadnya juga dalam bentuk jamak. Ali ini namanya isim jamak, keluarga. Keluarga ini walaupun lafaznya tunggal, isim mufrad, tapi maknanya jamak. Ya, maknanya jamak. Nah, namanya isim jamak. Nah, kalau isim jamak itu banyak maknanya walaupun lafaznya mufrad. Nah, karena maknanya banyak, maka taukidnya juga harus jamak. Untuk ajma'in ya. Nah, itu makanya ajma'in yang kita gunakan. Bukan berarti semua jamak mudzakkar jadi taukid, bukan seperti itu. Ya, kenapa dia digunakan dalam bentuk jamak di sini? Karena muakkadnya dalam bentuk jamak. Isim jamak maksudnya. Nah, gitu. Jadi logikanya bukan seperti itu, Pak ya. Bukan setiap jamak mudzakkar salim yang jadi taukid, bukan seperti itu. Tapi kebetulan kenapa ajma' di sini dia berbentuk jamak mudzakkar salim karena muakkadnya kebetulan berbentuk isim jamak. Nah, seperti itu, Pak. Bisa dipahami? Bisa. Nah, alhamdulillah. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh dari badal. Nah, sekarang istilah penting. Nah, barusan kita sebut. Dalam bab ini ada berapa istilah? Ada dua ya. Ada badal. Ya, kemudian yang kedua ada mubdal minhu namanya. Ya, mubdal minhu. Mubdalun minhu. Mubdal minhu. Nah, apa bedanya kalau badal? Kata yang menggantikan. Kalau mubdal minhu, kata yang digantikan. Ya, kata yang digantikan. Misalnya seperti yang tadi. Bakrun abuka, mana yang badal dan mana yang mubdal minhu? Abu sebagai badal, ya, abunya sebagai badal, bakrunnya sebagai mubdal minhu. Nah, sekarang habibina Muhammadin atau nabiyina wa habibina Muhammadin. Mana yang badal dan mana yang mubdal minhu? Badal Muhammadin. Nah, badalnya Muhammadin, kemudian
Al-minhunya Mubdal minhunya nabiyyi. Nabiyyi. Nabiyyi mubdal minhu. Karena mubdal minhunya jer, maka badalnya juga jer. Nah, itu makanya Muhammad kita baca Muhammadin. Nabiyyi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada badal mubdal minhu. Kalau naat kemarin ada naat, ada man'ut. Kalau taukid ada muakkad. Kalau ma'tuf ada Ma'tuf Ilaih. ma'tuf alaih. Ya, ma'tuf alaih. Di tengah-tengahnya ada huruf Atau ataf. Wow, atof. Waw atau summa atau yang lain. Iya. Oke. Nah, ini istilah penting dalam bab badal ya. Ada badal, ada mubdal minhu. Oke, selanjutnya kaidah umum. Nah, kaidah umumnya juga sudah kita sebut. Apa kaidah umumnya? Jika mubdal minhu rafa, maka badal juga harus rafa. Nah, ini kaidah umum yang sering kita gunakan ya. Ini untuk mempermudah saja. Kalau naat dulu apa kaidah umumnya? Jika man'utnya rafa, maka naatnya juga harus rafa. Jika man'utnya nasab, maka naatnya juga nasab. Nah, jika man'utnya jer, maka naatnya juga jer. Nah, gitu juga dengan taukid. Jika muakkadnya rafa, maka taukidnya rafa. Jika muakkadnya nasab, maka taukidnya juga nasab. Nah, gitu juga dengan ma'tuf. Kalau ma'tuf alaihnya rafa, maka ma'tufnya juga rafa. Jika ma'tuf alaihnya jer, maka ma'tufnya juga jer. Nah, sekarang jika mubdal minhunya rafa, maka badalnya juga rafa. Yang kedua, jika mubdal minhunya jer ya nasab, maka badal juga harus nasab. Ingat, yang diikutnya hukum ya Pak ya, bukan baris. Yang diikutnya bukan hukum, bukan harkat. Nah, kebetulan Muhammadin dengan Nabiyyi, nah itu sama-sama kasroh tanda jernya. Ya, sama-sama kasroh. Tapi kalau bakrun abuka, nah kelihatan ya, yang diikuti abu apanya bakrun? Hukumnya atau baris akhirnya? Hukumnya. Hukumnya. Karena bakrun rofa, tanda rofanya dhammah, maka abu sebagai badal juga harus rofa. Sekalipun tanda rofanya berbeda. Kalau abu tanda rofanya waw. Kalau bakrun dhammah. Nah, itu bedanya. Yang harus sama itu apanya? Hukumnya, bukan harkat akhirnya. Nah, itu yang perlu diingat. Oke. Jika mubdal minhu nasab, maka badal juga harus nasab. Terakhir, jika mubdal minhu jer, maka badal juga harus jer. Maka badal juga harus jer. Nah, ini sebenarnya kita udah tahu dari awal tadi ya. Tapi ini untuk supaya masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi bahasanya kita samakan dengan naat, kita samakan dengan ma'tuf, kita samakan dengan taukid. Nah, misalnya. Mudhof juga gitu saja. Mudhof ilaih. Kalau mudhofun ilaih beda Pak. Kalau mudhof harkatnya sesuai posisinya. Sementara kalau mudhofun ilaih selalu majrur. Nah, jadi beda dia. Kalau mudhofun ilaih itu bukan tawabi'. Dia bukan masuk golongan yang 4 ini. Nah, kalau mudhofnya tergantung posisi, sementara kalau mudhofun ilaihnya selalu majrur. Nah, gitu. Misalnya jaa Rasulullahi. Ya, jaa
Rasulullahi. Nah, di sini apa ada mudhaf-mudhafun ilaih? Ya. Ada Pak ya? Ya. Rasulu. Ya, rasulu sebagai mudhaf, Allahi Oke, mudhaf ilaih. mudhafun ilaih. Kalau kalimatnya saya ganti, ra'aitu rasul. Itu Rasulullah. Nah, Rasulullah. rasulah di sini ya. Rasulah. Padahal dia sama-sama mudhaf dengan rasulu. Tapi kenapa di atas rasulu, di bawah rasulah? Karena posisinya berbeda. Posisi Ya. beda. Posisinya beda. Kalau di atas sebagai fa'il dari ja'a. Kalau yang di bawah, Pak? Pakai maf'ul Maf'ul bih dari ra'aitu. Itu. Nah, sementara kalau mudhafun ilaih selalu jer, Rasulullahi. Oke, saya ganti dengan marartu bi Rasulillahi. Oke, beda lagi Pak ya. Kenapa rasuli di sini? Karena majrur. Karena dijarkan oleh bi. Nah, sementara kalau mudhafun ilaihnya selalu majrur. Nah, ini kalau mudhafun ilaih Pak. Ya. Jadi mudhaf, harkat mudhaf tergantung posisi. Kalau dia fa'il berarti rofa. Kalau dia maf'ul berarti nasab. Kalau dia majrur berarti jer. Nah, seperti itu Pak. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Nah, sekarang saya ganti kalimat yang di atasnya. Ra'aitu bakron. Nah, jadi apa abunya? Saya melihat bakar ayahmu. Jadi abi atau abu? Abaka. Kenapa abaka? Karena mubdal minhunya nasab. Maka badalnya juga nasab. Apa tanda nasab aba, Bapak Ibu? Alif. Kenapa alif? Karena Karena dia tergolong sebagai isim yang 6 ya. Oke, karena dia tergolong sebagai isim yang 6. Oke, sekarang marartu bi bakrin, abi, abu atau aba? Abika. Ya. Bakrin, abika. Kenapa abika? Karena mubdal minhunya jer ya, karena mubdal minhunya jer, maka badannya juga jer. Nah, kira-kira seperti ini. Mudah-mudahan semakin jelas ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita sudah masuk istilah penting, kaidah umum. Nah, sekarang baru pembahagian. Ya, pembahagian badal. Kalau naat ada berapa Bapak Ibu pembagiannya? 2. Apa yang 2? Naat hakiki sama naat sababi. Nah, naat hakiki dengan sababi. Oke, sekarang atof ada berapa jenisnya? Atof juga 2. 2, atof nasak dan atof bayan. Oke, sekarang taukid ada berapa jenisnya? 2. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Nah, sekarang badal, nah ini dia beda sendiri Bapak Ibu. Agak banyak dia. Ada 4. Ya, ada 4 jenisnya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada namanya badal kul min kul. Ya, atau ada juga yang menamakannya dengan badal syai min syai. Nah, ini bahasa Arab sebenarnya, cuma kalau di Indonesia kan aneh jadinya ya. Nah, atau ada juga yang menyebutnya badal mutabiq. Ya, mutabiq. Nah, kalau bahasa Arabnya gini. Badal kullin min kullin. Ya. Badal kullin min kullin. Atau ada juga yang nyebutnya badal syai'in min syai'in. Nah, terserah saja. Nanti kita sebut apa yang lebih mudah ya. Oke. Terus ada juga yang menyebutnya badal mutabiq. Nah, mutabiq.
Ya. Jadi boleh disebut badal kul min kul, badal syai' min syai', dan badal mutabiq. Nah, kira-kira mana yang lebih mudah? Nah, silakan Bapak Ibu. Ya. Kul min kul aja Pak ya. Kul min kul, oke. Nah, apa itu badal kul min kul? Yaitu badal yang menggantikan mubdal minhu secara keseluruhan. Ya. Badal yang menggantikan mubdal minhu secara keseluruhan. Nah, apa maksudnya? Kata kedua atau badal itu dia menggantikan secara utuh bahagian dari mubdal minhunya. Ya, dia menggantikan secara utuh semua bahagian dari mubdal minhu. Nah, contoh misalnya. Contohnya yang di atas tadi. Ja'a Bakrun abuka. Nah, lafaz abu di sini tadi kan jadi badal ya, Bu ya. Nah, abu ini apakah sebahagian badan Bakar, kepalanya saja, kakinya saja, atau semua anggota badan Bakar itu yang disebut abu? Semuanya. Nah, semuanya. Jadi lafaz abu ini mewakili atau menggantikan lafaz Bakar ini secara utuh. Ya, secara utuh. Bakar itu kan dari kepala sampai ujung kaki ya. Nah, dari kepala sampai ujung kaki itu adalah abuka. Ya, itu adalah ayahmu, ya, bapakmu. Nah, itu disebut dengan badal kul min kul. Atau contoh lain. Nah, ini. Dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Apa bacaannya? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal Mustaqim. mustaqimi atau mustaqimu. Mustaqimi. Kita sering bacanya mustaqim aja ya. Tapi nggak sadar harkat akhirnya apa. Mustaqima. Kenapa mustaqima? Karena aspirato. Nah, karena dia naat dari siroto. Ya, jadi naat dia, Bu ya. Jadi naat dari siroto. Nah, sekarang saya tanya, Bu. Kenapa mustaqimah bisa jadi naat? Dan naat apa dia? Mustaqimah. Itu dia Pak Ustadz. Iya. Menentukan begini-begini. Nah, kenapa dia jadi naat? Karena menjelaskan apa? Mustaqim ini kira-kira sigatnya apa, Bapak Ibu? Isim sifat nggak dia? Iya. Isim sifat. Masih ingat isim sifat itu ada berapa? Ada 5. Sifat Isim musyabah. fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, amsilah mubalaghah, kemudian isim tafdil. Kira-kira mustaqim ini masuk golongan apa? Maf'ul. Maf'ul atau fa'il? Isim fa'il dia ya. Isim fa'il. Isim fa'il. Apa fi'il madinya? Istaqama yastaqimu istiqamatan wa mustaqamun wa mustaqimun. Nah, mustaqimun itu isim fa'il, Bu. Jadi cara menentukannya ya, kita harus sensitif dengan isim wasaf. Nah, itu Bu. Jadi salah satu cara menentukan naat itu kita harus sensitif dengan isim wasaf. Isim wasaf yang 5 itu harus sering kita ulang-ulang. Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah, dan amsilah mubalaghah. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan salah satu dari 5 isim wasaf ini, ya, dan dia sama bentuknya, ya, dalam hal makrifah nakirohnya misalnya,
atau dalam hal mufrad tasniah jamaknya, mudzakkar muannasnya sama dengan kata sebelumnya. Berarti kemungkinan besar isim wasaf itu menjadi na'at. Nah, mustaqim ini kan artinya yang lurus kan? Lurus ya. Nah, karena dia sifat dan kata sebelumnya juga sama dengan mustaqim, sama dalam hal apa ini, Bu, Bapak Ibu? Mustaqim. Sama-sama apa? Sama-sama pertama sama-sama nasab. Ya, nasab. Ya. Kemudian yang kedua sama-sama Arifah. sama-sama ma'rifah. Ma'rifah. Sirata ma'rifah dengan alif lam. Alif lam. Kemudian al-mustaqim ma'rifah dengan alif lam. Oke, sudah dua, sama-sama nasab, sama-sama ma'rifah. Terus sama-sama apa lagi? Mufrad. Sama-sama mufrad. Sirata mufrad, mustaqimah juga mufrad. Terakhir sama-sama apa? Mudzakkar. Sama-sama mudzakkar. Sirata mudzakkar, mustaqimah juga mudzakkar. Sudah 4 dari 10? Sudah 4 dari 10. Kalau sudah, berarti sudah sah dia menjadi Menjadi na'at. Nah, dia mustaqim ini menjadi na'at dari sirata. Na'atnya hakiki atau sababi, Bapak Ibu? Hakiki. Kenapa hakiki? Mengandung domir. Nah, karena dia mengandung domir mustatir yang kembali kepada man'ut. Jadi di dalam mustaqim ini ada domir huwa. Mustatir. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, tunjukilah olehmu ya Allah. Berarti fa'il ihdi mana Bapak Ibu? Domir mustatir takdir dua. Nah, masih ingat? Fi'il amar, kita review malam Kamis, fi'il amar yang mufrad, ya, fa'ilnya selalu Mustatir. selalu anta mustatir. Berarti di dalam ihdi ada dhamir anta, yang mana anta ini menjadi fa'il dari ihdi. Kemudian jadi apa dia na? Maf'ul. Na jadi maf'ul bih dari ihdi. Tunjukilah olehmu ya Allah, antanya Allah, kami terhadap siroto. Jadi apa siroto? Sebagai maf'ul bih. Ya, sebagai maf'ul bih sekaligus sebagai man'ut. Sementara al-mustaqimah sebagai na'at. Di dalamnya ada dhamir huwa yang kembali kepada siroto. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bacaan kata setelahnya? Sirotol ladzi an'amta alaihim. Ya, alaihim. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Kenapa selama ini kita berani bacanya siroto? Karena jadi badal. Ada siroto yang di. Nah, saya kira tadi jawabannya karena dalam Quran seperti itu bacaannya, Pak. Alhamdulillah ya, jawabannya udah sudah ilmiah. Nah, jawabannya kenapa siroto? Karena dia menjadi badal dari siroto yang pertama. Nah, gitu ya. Kenapa siroto? Karena dia menjadi badal dari sirot yang pertama. Nah, sirot yang pertama. Badal apa dia kira-kira? Badal kul minggu. Ya, karena sirot yang dimaksud yang kedua ini itu adalah sirot yang dikehendaki pada sirot yang pertama. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau nikmati mereka atau yang engkau beri nikmat alaihim kepada mereka. Oke, kita lanjut. Alladzina kira-kira posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Alladzina. Mausul. Mausul itu jenis kata. Iya. Nah, yang kita tanyakan posisi. Kira-kira posisi alladzina sebagai itu juga kata ganti jalan orang-orang. Berarti mudhafun. Nah, mudhafun ilaih dia. Mudhafun ilaih ya. Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya?
Siroto. Itulah makanya siroto tidak bertanwin. Karena dia mudhaf. Mudhaf itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, harkatnya sesuai posisinya. Kemudian jika dia tasniyah atau jamak mudzakkar, nunnya dibuang. Nah, jadi alladzina sebagai mudhafun ilaih, dia terkategori sebagai isim mausul. Masih ingat Bapak Ibu mausul? Ya. Dia mausul khas atau mausul mushtarak? Mausul khas. Khas atau mushtarak? Nah, mausul khas. Kalau mausul khas itu aidnya harus sama dengan dia. Nah, masih ingat, mausul itu kan setiap isim yang butuh kepada silah dan aid. Apa itu silah? Jumlah yang terletak sesudah mausul. Kalau aid, Dhamir yang terkandung dhamir di dalam silah yang kembali kepada mausul. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, alladzina, mana silah dan mana aidnya? An'amta. An'amta apanya Pak? Silah atau aid? Silah. Jadi silahnya adalah gabungan semua saja. An'amta alaihim. Ya. An'amta. Nah, ini an'amta sebagai silah. An'amta. Ya. Silahnya bentuk ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyahnya fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amar? Fi'il madhi. Apa fi'il madhinya? An'ama. Apa wazannya an'ama? Af'ala yuf'ilu. Oke, bab berapa dia an'ama? Af'ala? Bab 3 sulasi mazid. Bab ketiga sulasi mazid 1 huruf. Oke, gimana tasrifannya? An'ama yun'imu in'aman wa mun'aman fahuwa mun'imun wa laka mun'amun an'im la na'im mun'amun isim zaman makan. Nah, gitu ya. An'ama yun'imu in'aman wa mun'aman fahuwa mun'imun wa dzaka mun'amun an'im la tun'im mun'amun enggak ada. Isim alatnya enggak ada. Oke, sekarang tasrif lughawi Bapak Ibu. Masih ingat kemarin kita nasrifil madhi? Nah, ada 14. An'ama, an'amu, an'amat, an'amata, an'amna. Oke, terus. An'amta, an'amtuma, an'amtum, an'amti, an'amtuma, an'amtunna, an'amtu, an'amna. An'amtu, an'amna. Oke, sekarang saya nanya. Kira-kira posisi an'amta di mana, Bapak Ibu? Di mufrad mukhatab atau di jamak ghaib? Mufrad mukhatab. Nah, mufrad mukhatab ya, mufrad mukhatab. Nah, masih ingat dulu kita nasrif itu pakai tangan itu ya. Nah, jadi an'ama, an'ama, an'amu, an'amat, an'amata, an'amna, an'amta, an'amtuma, an'amtum, an'amti, an'amtuma, an'amtunna, an'amtu, an'amna. Nah, posisinya masih ingat ya Bapak Ibu? Di sini apa namanya? Di kelingking bawah. Itu Mufrad ghaib. Mufrad ghaib ya. Kemudian di tengah musanna ghaib. Oke, yang di ujung Jamak ghaib. Ghaib itu maksudnya orang ketiga ya Pak ya. Orang ketiga baik 1, 2 atau jamak. Oke. Yang jari manis ghaibah. mufrad Nah, ghaibah berarti yang paling bawah mufrad ghaibah. Tengah musanna ghaibah.
Paling atas Jamak jamak ghaibah. Apa itu ghaibah? Orang kedua, orang ketiga. Orang ketiga perempuan. Perempuan. Nah, orang ketiga perempuan. Oke, sekarang yang di tengah Mukhatab. mukhatab. Oke, paling bawah Pak. Mufrad mukhatab. Tengah Musanna mukhatab. musanna mukhatab. Ujung Jamak mukhatab. jamak mukhatab. Apa itu mukhatab? Orang orang kedua laki-laki. Oke, sekarang telunjuk Pak. Mukhatabah. Orang kedua perempuan ya. Oke, yang paling bawah Mufrad mukhatabah. mufrad mukhatabah, tengah Tanah mukhatabah. ujung Jamak mukhatabah. jamak mukhatabah. Ya, jamak mukhatabah. Oke, sekarang jempol Pak. Yang paling bawah mutakallim wahdah namanya. Ya, Ya, mutakallim. Apa itu mutakallim? orang pertama. Orang pertama. Wahdah sendirian. Yang paling ujung mutakallim ma'ahu ghairuhu namanya. Nah, mutakallim ma'ahu ghairuhu atau mu'azzim nafsahu. Nafsahu. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya posisi tasrif. Jadi an'amta di mana posisinya? Mufrad. Nah, mufrad mukhatab. Mufrad mukhatab. Jadi Bapak Ibu bisa nasrif lugawi itu pakai jari tangan. Pas 14 ya. An'amta, an'amtuma, an'amtum, apa? An'ama, an'ama, an'amu, an'amat, an'amata, an'amna. An'amta, an'amtuma, an'amtum, an'amti, an'amtuma, an'amtunna, an'amtu, an'amna. Nah, gitu. Oke. An'amta, kira-kira mana fa'il an'amta? Mana fa'il an'amta? Ta ya. Nah, kemarin sudah kita bahas ta. Oke, domir apa namanya ta? Domir rofa. Ya, domir rofa muttasil baris. Rofa karena fa'il, muttasil karena bersambung, kemudian baris karena terlihat. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ini pertanyaannya kemana-mana ya. Oke. Mana silat dari allazi tadi, Bapak Ibu? Silahnya? An'amta alaihim ya. Berarti silahnya berbentuk jumlah fi'liyah, yaitu an'am dengan ta. Nah, sekarang mana aidnya alladzina? Aidnya alaihim. Nah, ini dia aidnya. Nah, jadi aid itu jangan dibayangkan dia di dalam jumlah ini, nggak selalu juga. Ya, pokoknya sesudah mausul itu ada dhamir. Nah, itu dan dhamir itu sesuai dengan mausul, maka itu disebut dengan aid. Nah, gitu ya. Itu disebut dengan aid. terletak sesudah mausul. Ya, dhamir yang terletak di dalam jumlah atau yang berkaitan dengan jumlah yang kembali kepada mausul. Kira-kira him ini kemana kembalinya, Bu? Nah, alladzina ya. Alladzina kembalinya. Alladzina jamak kan? Berarti aidnya juga harus ya jamak. Karena mausulnya mausul khas tadi. Oke, kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Ustadz, itu Ya, him itu ya, kan Bu. him itu kan orang-orang yang menerima sirotol mustaqim itu ya. Kalau alladzina itu kan sirotolnya ya. Gini, terjemahnya gini, Bu. Sirot apa yang kita minta? Siratal ladzi, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat alaihim kepada mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang allazina itu. Jadi orang-orang yang disebut di sini itu ya orang-orang atau ya orang-orang yang kau beri nikmat ya dari golongan orang-orang mukmin, nabi, sahabat gitu. Nah, itu maksudnya. Ya. Saya pikir alladzina itu sirotolnya bukan ya. Bukan, di allazinya ini, Bu. Nah, sirotol mustaqim yang dimaksud apa?
Sirat, ya, jalan orang-orang yang telah engkau nikmati mereka, yang engkau beri nikmat mereka dalam agama Islam. Nah, gitu maksudnya. Iya, ya. Nah, ini badal apa namanya sirato? Badal kul mingkul. Nah, kira-kira bisa dipahami Pak ya? Badal kul mingkul atau badal syai' min syai'. Oke, ini satu ya. Oke, sekarang yang kedua. Ada namanya badal ba'ad min kul. Ya, badal ba'ad min kul. Bahasa Arabnya gini. Ba'din min kullin. Nah, badal ba'ad, badalu ba'din min kullin. Badal sebahagian dari keseluruhan. Nah, kira-kira apa maksudnya? Yaitu badal yang menggantikan sebahagian dari mubdal minhunya. Nah, gitu ya. Badal yang menggantikan sebahagian dari mubdal minhu. Kalau kul mingkul tadi apa, Pak? Seluruhnya. Ya, menggantikan keseluruhannya. Jadi abu ini maksudnya apa? Semua anggota badan dari bakru. Kemudian as-siroto di sini. Siroto. Siroto apa yang dimaksud? Siroto yang ada pada siroto yang pertama. Tapi kalau ba'at mingkul, ya, dia hanya menggantikan sebahagian saja dari mubdal minhu. Contoh, ya. Akaltu. Nah, apa bacaannya kira-kira? Akaltu, Akaltu atau akalat atau akalti? Akalat. Akalat ya, Pak ya. Oh. Akalat. Fatimatu. Ar-raghi fafu atau fi? Fa ya, karena dia maf'ul ya. Raghif itu artinya roti, Bu. Raghif itu artinya roti. Akalat Fatimatur raghifa sulusa, sulusi atau sulusu? Sulusa. Kenapa sulusa, Pak? Nah, sekarang kita terjemahkan dulu ya. Badal. Akalat Fatimatur raghifa sulusahu. Fatimah telah makan roti itu, ya. Fatimah telah makan roti sulusahu, sepertiganya. Nah, kira-kira sepertiga ini bahagian nggak dari satu roti? Iya. Bahagian ya, Pak ya. Karena sulus ini adalah bahagian dari raghif, maka sulusa ini disebut juga dengan badal ba'at mingkul. Ya, badal ba'at mingkul. Nah, itu ya, sulusahu. Fatimah telah makan roti sepertiganya. Nah, kenapa nasab sulusa? Kenapa dibaca nasab? Karena mengikut. Karena mubdal minhunya juga nasab. Nah, itu makanya badalnya juga nasab. Oke, akalat di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Akalat? Fi'il. Nah, sebagai fi'il. Fi'il apa dia, Bu? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kenapa pakai ta'nis di akhirnya? Fa'ilnya mu'annas. Karena fa'ilnya mu'annas. Mana fa'ilnya akalat? Fatimatu rafa nasab jazam? Rafa. Karena dia fa'il. Tanda rafa'nya? Kenapa dhammah? Isim mufrad. Isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Alam.
Nama Oh, perempuan. nama ya. Nah, karena dia nama atau isim alam yang menunjukkan makna perempuan. Kayaknya isim ghairu munsharif ini perlu diwajibkan juga ini. Yang sudah fardu ain kan huruf-huruf Pak ya? Iya. Yang sudah fardu ain itu huruf-huruf, huruf jar, huruf qasam, huruf apa lagi? Huruf huruf nida, huruf istisna, huruf nasab, huruf jazam, huruf ataf, huruf istifham. Nah, itu fardu ain dihafalkan. Kemudian tambah lagi kayaknya ya supaya lebih lancar jawabnya. Nah, jadi bahagian-bahagian isim ghairu munsharif itu juga fardu ain. Ada 9 dulu Bu ya? Nah, ada 9. Jadi jawabnya nanti bisa lebih lancar gitu. Nah, dicicil aja Bu, dicicil aja. Ya, dikit-dikit. Nah, Fatimah ini kenapa dia ghairu munsharif? Karena dia isim alam yang menunjukkan makna perempuan. Nah, gitu. Oke, Fatimah tuh dia tidak bertanwin karena dia isim ghairu munsharif. Oke, sekarang ar-raghifa. Kenapa ar-raghifa? Maf'ul bih. Karena dia maf'ul bih ya, karena dia maf'ul bih dari akalat. Nah, selain maf'ul bih dia juga sebagai mubdal minhu. Berarti setelahnya menjadi badal. Badal apa sulusa? Ba'din min kullin. Dia nasab karena mengikuti raghifa. Oke, sekarang saya nanya, selain dia menjadi badal ba'ad mingkul, kira-kira sulusa jadi apa lagi? Mudhaf. Mana mudhafun ilaihnya? Ya, dhamir jar muttasil baris. Oke. Contoh lain sekarang. Wassalatu. Oke. Mafrudat tu Kira-kira kita baca apa ini Bapak Ibu? As-salawatu. Kenapa tu? Mubtada. Oke. Terus al-mafrudatu. Nah, kira-kira jadi apa dia, Bu? As-salawatul mafrudatu. Nah, jadi naat. Kenapa kita bisa meyakini kalau dia naat? Karena dia isim wasaf. Karena dia isim wasaf. Wasaf dengan apa dia mafrud? Isim maf'ul. Nah, wasaf dengan isim maf'ul. Apa wazannya, Bu? Maf'ul. Kenapa pakai ta marbutah? Menyesuaikan dengan man'utnya juga. Karena man'utnya juga mu'annas. Karena man'utnya mu'annas, maka dia juga harus mu'annas. Oke. Kira-kira apa hal yang sama dari as-salawatu dengan mafrudatu? Apa cukup 4? Sama-sama ma'rifah. Terus sama-sama mu'annas. Oke, terus sama-sama rofa. Ya. Kemudian sama-sama jamak. Nah, sama-sama. Nah, kalau ini nggak sama-sama jamak, Pak. As-salawatu jamak taksir ya. Sementara mafruḍah mufrad. Nah, kenapa boleh seperti ini? Karena jamak taksir yang muannas seperti ini, dia boleh dihukumi mufrad. Nah, jadi jamak muannas, jamak taksir yang ghairu akil, nah dia boleh dihukumi sebagai muannas. Ya, isim mufrad muannas. Jadi mafruḍah di sini, kenapa dia mufrad? Karena muakkadnya jamak taksir yang ghairu akil. Nah, jadi nggak masalah di sini.
Walaupun satunya jamak, satunya mufrad, tidak masalah. Karena salawat juga bisa dihukumi sebagai mufrad muannats. Oke. As-salawatu mubtada. Mana khabarnya as-salawatu? As-salawatu. As-salawatul mafrudatu khamsun. Oke, berarti khamsun jadi apa, Bu? Khobar. Nah, menjadi khabar dari as-salawatu. Ya, menjadi khabar dari as-salawatu. Oke. Sekarang setelah khamsun ini bacaannya apa yang tepat? Zuhrun. Zuhran atau zuhrin? Zuhrun wa asrun. Khamsun. Zuhrun. Asrun. Wa asrun. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu, kenapa zuhrun? Badal min. Nah, dia badal apa dia? Badal ba'at mingkul dari khamsun. Oke. Apakah zuhrun ini masuk dalam salah satu yang 5? Ya. Nah, masuk. Karena dia bahagian dari yang 5, berarti dia badal ba'at mingkul. Nah, seperti itu, Bu. Adapun sholat yang difardukan ya lil muslimin khamsun, ada 5. Zuhrun. Nah, apa saja yang 5? Zuhrun. Nah, berarti zuhrun ini badal ba'at mingkul. Nah, mudah ya Bapak Ibu ya. Kalau asrun jadi apa dia asrun? Ma'tuf kepada zuhrun. Nah, seperti itu. Oke, zuhrunnya badal, asrunnya sebagai ma'tuf. Nah, jadi sebenarnya kalimat bahasa Arab itu aja sebenarnya. Ya, susunannya badal, taukid, kemudian ma'tuf. Mubtada, khobar, mudhofun ilaih. Nah, kemudian mudhof lagi, mudhofun ilaih lagi. Kemudian mubtada, fiil, kemudian fa'il, kemudian khobar. Kemudian ada huruf jer, kemudian ada majrur. Nah, itu aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau ngelihat teks agak panjang sedikit, nggak usah ini dulu, nggak usah takut dulu. Karena isinya apa? Isinya mubtada, khobar, di dalamnya ada jar majrur, kemudian ada fiil, setelahnya fa'il, kemudian ada na'at, ada ma'tuf. Nah, gitu aja isinya. Nah, jadi nggak usah cemas kita kalau ada teks Arab panjang. Nah, kita baca aja dikit-dikit. Ya. Mana fa'ilnya, kalau dia fi'il, mana fa'ilnya, kalau dia mubtada, mana khobarnya, kemudian kalau dia na'at, mana man'utnya, kalau dia taukid, mana mu'akkadnya. Nah, kayak gitu aja. Insya Allah bisa semua, saya yakin ini. Amin. Ya. Jadi kita latih terus baca kalimat-kalimat pendek seperti ini, nanti diterapkan minimal dalam baca Quran. Oke, nah ini yang kedua ya Bapak Ibu, badal ba'at mingkul. Nah, sekarang yang ketiga ada namanya badal istimal. Ya, badal istimal. Nah, badal istimalin ya, badal istimal. Nah, apa ini badal istimal? Itu badal yang menggantikan bentuk abstrak dari mubdal minhunya. Nah, apalagi nih ya. Badal yang menggantikan bentuk abstrak. Abstrak itu sesuatu yang nggak bisa ini ya Bu ya, yang tidak bisa dikonkretkan. Sesuatu yang tidak bisa dilihat. Nah, itu abstrak. Badal yang menggantikan bentuk abstrak dari mubdal minhunya. Ya. Nah, apa contohnya? Nah, dari contoh insya Allah cepat paham ini. Oke. Kira-kira apa bacaannya? Ajaba atau ajiba? Ajib ya, Ajib tuh.
min Muhammadin. Oke, sekarang ilmu atau ilmu atau ilmi. Bapak Ibu. Ilmihi, ilmahu atau ilmuhu. Ilmihi. Kenapa ilmi? Kenapa ilmi? Badal istimal. Karena dia badal istimal dari lafaz Muhammadin. Nah, coba kita sesuaikan dengan pengertiannya. Badal istimal itu badal yang menggantikan bentuk abstrak dari mubdal minhu. Oke. Muhammad, saya heran, saya kagum dari Muhammad itu. Apanya yang dikagumi? Ilmihi. Oke. Bapak Ibu, kalau ilmu ya, ilmu itu apakah bisa kita keluarkan dari Muhammad? Tidak. Maksudnya seperti misalnya kalau misalnya paru-paru atau misalnya batu ginjal lah misalnya, bisa nggak dikeluarkan? Nggak bisa. Bisa tapi mati. Itu kan tapi benda Pak ya. Itu kan benda. Nah sekarang ilmu Muhammad, apakah ilmu ini bukan nabi kita ya, nama orang aja. Apakah ilmu Muhammad itu bisa dipisahkan dari Muhammadnya? Tidak bisa. Bisa atau nggak bisa? Maksudnya apakah ilmu itu bisa ditaruh di atas meja kemudian Muhammadnya pergi gitu? Nah nggak bisa. Ilmu itu kan terkandung di dalam Muhammad, ya kan? Karena dia terkandung di dalam Muhammad, nah maka dia disebut dengan istimal. Istimal ini kan artinya kandungan, badal yang terkandung di dalam mubdal minhu. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada badal itu sesuatu yang abstrak yang ada di mubdal minhunya, maka badal itu disebut dengan badal istimal. Nah, bisa diganti dengan yang lain. Misalnya, apalagi yang abstrak? Syuja'ah. Ya, syuja'ah. Apa makna syuja'ah? Keberanian. Saya heran dari Muhammad atau saya takjub dari Muhammad. Apanya? Syuja'atihi. Apa makna syuja'atihi? Keberaniannya. Apakah berani itu bisa dikeluarkan dari Muhammad? Enggak bisa, karena keberanian itu dia abstrak yang terkandung di dalam diri Muhammad. Nah, kira-kira badal istimal seperti ini ya. Ajibtu min Muhammadin ilmihi au syuja'atihi atau akhlaqihi. Bisa juga akhlak. Ya, akhlaqihi. Akhlak itu kan juga abstrak ya. Maksudnya akhlak itu tidak bisa kita ambil kemudian kita keluarkan. Nah, ini nih yang akhlak, nggak bisa. Akhlak itu selalu terkandung di dalam diri orang yang berakhlak. Sabrihi. Ya, ada pertanyaan, Pak? Bisa dengan naat. Gimana, Pak? Naat. Naat. Sama berarti ya, seperti naat juga. Yang mana, Pak? Akhlaqihi itu kan sebenarnya naatnya dari Muhammad juga. Bukan, Muhammad akhlaqi ini sebagai badal istimal dari Muhammad. Nggak bisa jadi naat. Nggak bisa ya. Nggak bisa jadi naat. Oh, mungkin maksud Bapak itu naatnya menaat sababi. Naat sababi ya, misalnya gini. Misalnya gini, marartu bi Muhammadin misalnya Al-Hasan. Nah, ini beda lagi, Pak. Ini di bahasa Naat ada ya. Kira-kira apa bacaannya? Marartu bi Muhammadin Al-Hasani ya. Al-Hasani. Oke, terus akhlaqihi atau akhlaquhu. Akhlaquhu.
Kira-kira ini naat apa Bapak Ibu? Masih ingat dulu? Sababi. Naat sababi. Kalau naat sababi itu dia merofakkan isim zohir. Masih ingat Bu? Kalau naat hakiki kan dia merofakkan domir mustatir. Nah misalnya ini as-salawatul mafrudatu. Nah, apa yang dia rofakkan? Domir hiya yang kembali kepada as-salawatu. Tapi kalau naat sababi dia merofakkan isim zahir setelahnya. Saya bertemu dengan Muhammad yang baik. Apanya yang baik? Akhlaknya. Akhlaquhu. Jadi akhlaku jadi fa'il dari al-hasani. Al-hasani jadi apa? Naat dari Muhammadin. Nah, beda Pak. Kalau akhlakih yang di atas ini jadi badal istimal dari Muhammadin. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, berarti akhlaku jadi fa'il dari al-hasani. Nah, beda. Jadi akhlaki ini hanya bisa jadi badal ya, tidak bisa jadi naat. Nah, mudah-mudahan masih ingat ini ya. Ini namanya naat sababi. Ya, naat sababi. Oke, supaya lebih paham saya urai ya. Muhammadin sebagai apa? Muhammadin Majrur. Nah, dia majrur dengan bi. Oke, tanda jarnya kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad. Oke, sekarang al-Hasan. Sebagai apa dia al-Hasan? Naat dari Muhammadin ya. Oke. Kenapa dia naat dari Muhammadin? Apakah dia isim wasaf? Isim wasaf dia. Jadi Hasan ini dia tergolong sebagai sifat musyabbahah. Nah, dia tergolong sebagai sifat musyabbahah. Wazannya fa'al ya, fa'alun. Nah, Muhammadin al-Hasani. Ya, Muhammadin al-Hasani. Jadi dia menjadi naat dari Muhammadin. Nah, kemudian setelahnya ada isim zahir yang pantas untuk jadi fa'ilnya. Berarti al-Hasani ini adalah naat sababi karena dia merofakkan isim zahir setelahnya. Apa itu isim zahir? Isim selain domir. Nah, itu namanya isim zahir. Nah, isim zahir itu isim selain domir. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Nah, gampang ya insya Allah. Oke. Nah, sekarang yang terakhir yaitu badal ghalat namanya. Ya, badal ghalat. Nah, badal ghalat. Ghalat itu artinya apa? Salah ya, tersalah. Ghalat. Oke. Nah, apa itu badal ghalat? Yaitu badal yang menggantikan mubdal minhu yang diucapkan secara salah atau keceplosan ya. Nah, ini disebut dengan badal ghalat. Jadi kita klarifikasi, kita ganti kata yang barusan kita sebut dengan kata yang sebenarnya. Nah, itu namanya badal ghalat. Misal, contoh. Nah, ini kita sering juga kayaknya nih. Tapi ini konotasinya negatif ya. Ini contoh saja. Ra'aitu misalnya ini. Apa bacaannya, Bapak Ibu? Ra'aitul alfilu. Ra'aitul fila filu au fili. Fila. Hamidan. Ya, hamidan. Saya melihat gajah. Bukan. Hamid. Nah, gitu.
Ya, ngejek ini sebenarnya ya. Nah, ini gojlokan teman ini, sesama teman ya. Nah, kebetulan Hamid ini berat badannya agak lebih. Ya, berat badannya 90-an. Nah, jadi ada temannya yang usil. Ra'aitul fil. Bukan Hamidan. Berarti Hamidan ini sebagai apa? Badal ghalat ya. Badal yang kita sebutkan karena tersalah menyebutkan mubdal minhunya. Nah, jadi sebenarnya dia pengen nyebut Hamid, tapi karena mungkin keceplosan, karena nggak sengaja, karena sering gojlokan misalnya, nah dia kesebut al-fil. Kemudian dia ganti dengan Hamidan. Nah, Hamidan di sini namanya badal ghalat. Badal yang tersalah. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Al-fila menjadi maf'ul bi sekaligus mubdal minhu. Kemudian Hamidan di sini sebagai badal ghalat. Ya, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, seperti ini. Saya kira mudah sekali ya. Kalau paham Ustaz. Insya Allah bisa dipahami Pak ya. Yang nomor 4 itu yang badal ghalat itu kalau untuk ucapan sehari-hari itu cukup begitu aja. Jadi artinya cukup dengan ra'aitul fi la hamidan. Ini hanya satu dari banyak contoh Pak. Oh, artinya nggak ada kata misalnya afan kah apa maaf sorry. Gitu. Maksud saya. Ya ini hanya contoh di tulisan saja Pak. Contoh di tulisan. Kalau dalam kenyataannya mungkin ada sambungan di tengah-tengah ini ya. Ra'aitul fil, afwan. La, ya, Hamid, Hamidan. Ya. Ini bukan berarti ini kan tulisan resmi aja Pak. Oke. Ya. Kalau dalam ucapan sehari-hari ya nggak mungkin ini. Ya, dalam ucapan sehari-hari pasti ada tambahan. Afwan, la, laisal fil, walakin Hamid. Nah, gitu. Nah, ini kita tuliskan hanya dalam bentuk contoh formalnya saja. Nah, gitu. Oke. Ya, silakan Pak. Ya. Yang naat tadi tolong dikasih tanda Ustaz, yang naat hakiki atau apa tuh? Yang akhlaku. Kasih tanda. Marortu. Yang ini ya. Ya. Ini Ustaz. Saya kasih merah ya. Oke, nah ini naat. Ini contoh naat sababi ya. Nah, nanti takutnya dikira sebagai badal istimal ya Mas ya. Nah ya, maratu bi Muhammadinil hasani akhlaquhu. Tapi kalau yang di atas akhlaqihi sebagai badal istimal. Nah, badal istimal akhlaqihi. Oke, ajibtu min Muhammadin ilmihi atau syuja'atihi atau akhlaqihi. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. Saya kira nggak terlalu susah ya. Tidak terlalu susah, berarti kita sudah selesai di bahasan marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rafa. Jadi kita sudah selesai bahas fa'il, naibul fa'il, kemudian apa lagi? Mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, kemudian tawabi'. Nah, tawabi'nya sudah 4. Ada naat, ada ataf, ada taukid, ada badal. Nah, setelah ini nanti kita akan bahas mansubatul asma. Ya, mansubatul asma yang jumlahnya ada 16. Selama ini kita tahunya berapa, Pak? Isim dibaca nasab kapan? Ketika menjadi maf'ul bih saja. Nah, ternyata maf'ul bih itu punya teman 15 lagi, Pak. Nah, 15. Tapi sebagiannya sudah pernah kita bahas. Totalnya saja yang 16. Tapi sebagian sudah kita bahas. Nah, apa saja yang 16? Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas.
Nah, jadi sebelum kita masuk mansubatul asma', nah Bapak Ibu silakan diulang-ulang dulu ya marfu'atul asma' yang 7 supaya nanti ya, karena yang paling sering muncul dalam teks Arab itu adalah yang marfu. Ya, yang sering muncul itu yang marfu atau yang rafa. Itu makanya bahasanya lebih duluan dari yang nasab. Nah, jadi kalau seandainya kita menguasai yang 7, nah insya Allah untuk yang nasab itu gampang. Ya, gampang insya Allah. Oke. Nah, khusus untuk hari Rabu, saya minta Bapak Ibu persiapan dulu ya. Kita rencana ini praktek ya hari Rabu itu kita lanjutkan menganalisis teks ini. Nah, teksnya terakhir sampai ini ya Pak ya. Iya. Nah, ini yang sudah. Nah, tugasnya menjelang hari Rabu lanjutkan. Nah, wajibnya sampai sini. Wajibnya sampai sini. Kalau yang ini sunnah, kalau ini, nah sudah sunnahnya sunnah apalah ya. Tapi yang wajib di sini, yang dua baris ya, 2 baris. Nah, insya Allah nanti hari Rabu kita fokuskan mereview materi dari awal, tapi reviewnya lewat teks. Reviewnya lewat teks. Nah, nanti saya kirimkan ya Bapak Ibu supaya nanti bisa dibaca-baca. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Oke. Untuk malam ini mungkin kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan praktek hari Rabu malam ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu Iza. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya Mas. Oke, saya izin duluan Bapak Ibu. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz.